Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Rahmat Darmawan. Dan pada praktikum sistem digital kali ini, kita akan membahas tentang rangkaian kombinasional. Rangkaian kombinasional sendiri akan dibagi menjadi dua pembahasan. Nah, untuk pembahasan yang pertama, kita akan bahas pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan kedua, membahas tentang rangkaian adder, dan pembahasan yang kedua akan kalian dapatkan di pertemuan keempat yang membahas tentang rangkaian encoder, decoder, dan multiplexer. Lanjut ya, apa itu rangkaian adder? Rangkaian adder adalah rangkaian dari sekumpulan gerbang logika yang disusun sedemikian rupa sehingga bisa menyelesaikan operasi penjumlahan dalam bentuk biner. Adder sendiri merupakan rangkaian ALU, singkatan dari Arithmetic and Logic Unit, yang digunakan untuk menjumlahkan bilangan karena adder digunakan untuk memproses operasi aritmatika. Maka adder juga sering disebut rangkaian kombinasional aritmatika. Ada tiga jenis rangkaian adder, yaitu yang pertama, rangkaian adder yang hanya menjumlahkan 2 bit yang disebut sebagai rangkaian half adder. Yang kedua, rangkaian adder yang hanya menjumlahkan 3 bit yang disebut sebagai full adder. Dan yang ketiga, rangkaian adder yang menjumlahkan banyak bit disebut dengan parallel adder. Nah, di praktikum sistem digital ini kita hanya akan membahas dua rangkaian adder, yaitu rangkaian half adder dan full adder. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang half adder. Half adder merupakan rangkaian penjumlahan yang paling sederhana yang dapat dibentuk dengan menggabungkan dua gerbang logika dasar, yaitu gerbang logika XOR dan gerbang logika AND, seperti pada gambar berikut. Nah, pada gambar berikut bisa kita lihat dua input, yaitu A dan B, dan pada rangkaian adder ini akan ada dua output, yaitu sum dan carry. Untuk output sum kita peroleh dari gerbang logika XOR, dan untuk output carry kita peroleh dari gerbang logika AND. Nah, berikut adalah simbol dari half adder. Ya, di sini ada dua input dan dua output seperti yang dijelaskan tadi. Untuk sigma ini adalah output dari sum dan CO ini adalah output dari carry. Variabel-variabel input half adder dinyatakan dengan bit out n dan add n. Outputnya menghasilkan sum dan carry. Jika dinyatakan dengan A dan B sebagai input, maka sum dan carry sebagai output. Maka dapat diidentifikasi fungsi dari half adder dengan tabel kebenaran adalah sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat di sini inputnya ada dua, yaitu A dan B, outputnya dua juga, yaitu carry dan sum. Nah, untuk output carry seperti yang saya jelaskan tadi, kita mendapatkannya dari logika N, dan untuk yang sum kita dapatkan dari logika OR. Seperti yang kalian dapatkan dari praktikum pertemuan sebelumnya, bahwa N bernilai 1 jika kedua inputannya juga bernilai 1, sedangkan XOR bernilai 1 hanya jika kedua inputannya memiliki nilai berbeda, yaitu 0, 1, ataupun sebaliknya, yaitu 1 dan 0. Untuk XOR, jika inputannya bernilai sama, maka akan mendapatkan output 0. Nah, untuk rumus dari tabel kebenaran dan rangkaian logika tadi bisa kita simpulkan bahwa sum adalah A bar NB or AN B bar, atau bisa kita persingkat dengan A XOR B, dan carry adalah ANB. Nah, bisa kita uraikan di sini. Ini jika A-nya adalah 0 dan B-nya adalah 0, lalu di logika OR-kan, maka hasilnya untuk sum-nya adalah 0 dan carry adalah 0. Jika A 0 or B 1 sama dengan
sumnya adalah 1, carry-nya adalah 0. Begitupun juga sebaliknya seperti ini. Nah, tetapi jika A1 or B1, nah biasanya kan hasilnya adalah 1. Tetapi untuk hasil 1 ini kita masukkan di carry. Sedangkan untuk sumnya kita tuliskan 0. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang full adder. Full adder merupakan rangkaian kombinasional yang melakukan aritmatika penjumlahan atau sum dari 3 input bit, terdiri dari 2 input dan 2 output. 2 variabel input dinotasikan dengan A dan B yang merepresentasikan dari 2 bit yang akan ditambah, dan input ketiga yaitu Cin merepresentasikan carry dari lower signifikan sebelumnya. Ya, selanjutnya adalah rangkaian full adder. Rangkaian full adder ini bisa kita lihat. Rangkaian full adder ini terdiri dari 2 rangkaian half adder yang disambung. Ada yang saya jelaskan sebelumnya, rangkaian half adder hanya ada 2 input dan 2 output. Sedangkan di rangkaian full adder ini ada 3 output. Jika di rangkaian half adder, sum itu kita dapatkan dari A XOR B, sedangkan di full adder ini sumnya kita dapatkan dari hasil dari A XOR B, kita XOR-kan lagi dengan input baru yaitu Cin ini. Dan jika pada rangkaian half adder, untuk mendapatkan output carry atau Cout-nya, kita hanya perlu mendapatkannya dari hasil A and B. Sedangkan pada full adder ini kita harus mendapatkannya dari hasil A XOR B, lalu kita AND-kan lagi dengan Cin. Setelah itu hasilnya akan kita OR-kan dengan hasil dari A and B tadi, lalu kita dapatkan carry out-nya. Ya, berikut ini adalah simbol full adder. Nah, bisa kita lihat di sini input awalnya hanya ada 2 yaitu A dan B, lalu ditambahkan dengan input baru yaitu Cin, sedangkan outputnya ada 2 yaitu Cout dan sum, sama seperti half adder tadi. Ya, selanjutnya adalah tabel kebenaran full adder. Bisa kita lihat di sini ada 3 input. C ini adalah Cin. Jadi A, B dan Cin. Untuk outputnya tetap ada 2, S sebagai sum dan CY ini adalah carry out sebagai Cout. Nah, untuk sum ini masih sama dengan half adder. Kita dapatkan sum dari logika XOR. Jadi A XOR B XOR C. Jika semua 0 maka nilainya 0. Dan jika salah satu ada inputan bernilai 1 maka hasilnya 1. Dan untuk carry out ini masih sama juga dengan half adder yang kita peroleh dari logika M. Ya, next selanjutnya adalah ini merupakan rumus yang bisa kita peroleh dari tabel dan rangkaian logika sebelumnya. Dan untuk S, rumusnya adalah sebagai berikut. Bisa kalian lihat, yang bisa dipersingkat menjadi A XOR B XOR C. Dan untuk carry out sendiri, rumusnya sebagai berikut. Bisa kalian lihat. Nah, untuk carry out ini bisa disederhanakan dengan metode key map yang akan kalian dapatkan pada pertemuan ketiga nanti. Menjadi ya ini jika disederhanakan menjadi A and B or AC or BC. Ya, jadi sekian dulu dari pertemuan kedua ini yang membahas tentang rangkaian adder. Jangan lupa kerjakan tugas aktivitas kalian dan waktunya 2 jam dari dimulainya jadwal praktikum kalian. Ya, bila ada salah kata maupun kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.